agama yang akan lestari di tanah Jawa, dan datangnya Ratu Adil yang duduk menjadi pemimpin sebagai suri tauladan. Keyakinan Kapitayan di tanah Jawa. Sejak zaman purba, di tanah Jawa telah bersemi kebenaran ilahiyah yang disampaikan oleh Dahyang Semar. Ajaran itu disebut Kapitayan atau ajaran berkenaan dengan Sang Hyang Taya. Dalam tradisi lisan seperti yang masih bisa ditemui di Desa Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, dikenal istilah agama Semar. Hakikat dari ajaran ini terlestarikan dari generasi ke generasi oleh para empu, pujangga, dan kiai sejati. Mengenai Sang Hyang Taya, Sang Hyang Taya adalah sumber segala kejadian yang tak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dia adalah Taya, hampa, suwung, awung-uwung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak satupun makhluk yang bisa mengenal keberadaannya yang sejati. Manusia mengenalnya melalui pengejauhan tahan kekuatan dan kekuasaannya di alam ini sebagai pribadi ilahi yang menjadi sumber segala sumber kehidupan yang tergelar di alam semesta, yakni pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat sebagai pengenal keberadaan dirinya. Penyembah sejati atau penganut ajaran Kapitayan, penyembah Sang Hyang Taya sejati, menyembahnya secara sempurna melalui sarana tubuh, duduk bersila dengan tangan swadikep, mengamati keberadaan tubuh, meresapi gerak-gerik tubuh, mengamati kecenderungan jiwa, menata pikiran, mengatur pernapasan, menyatukan kiblat hati dan pikiran guna mencari keakuan di dalam diri dengan meresapi dan menghayati rasa suwung di dalam hati yang ada pada diri manusia. Mereka yang telah mengetahui dan mengenal rasa suwung di dalam hati adalah sama dengan mengenal Sang Hyang Tunggal, yaitu Sang Suwung, Sang Hyang Taya. Mereka adalah manusia-manusia yang sudah tidak mengenal pamrih kehidupan duniawi. Hati dan pikiran mereka hanya terarah kepada Sang Hyang Taya, yang citra ilahiyahnya tersembunyi secara rahasia sebagai rasa suwung di dalam diri manusia. Jika mereka mati, maka jiwa mereka akan menyatu dengan alam kehampaan Taya yang tak terbandingkan dengan sesuatu. Sebagai pribadi-pribadi suci, mereka memancarkan kekuatan ilahiyah yang disebut tuah atau kekuatan penghadir kebaikan, dan tulah atau kekuatan penghadir kehancuran tanpa kehendak pribadi mereka. Agama yang akan lestari di tanah Jawa. Setiap ajaran di tanah Jawa hanya akan lestari jika selaras dengan dasar-dasar ajaran dari Sang Hyang Taya yang disampaikan melalui Dahyang Semar atau Kapitayan atau agama Semar. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai akan ditolak oleh penghuninya. Bahkan pengikut ajaran-ajaran demikian terancam oleh penghuni Purwakala atau alam gaib di negeri ini. Yang pertama, kalimat-kalimat di atas adalah dialog antara Dahyang Semar dengan Syekh Siti Jenar, sebagaimana termaktub dalam buku suluk Sang Pembaharu karya Agus Sunyoto, Yogyakarta, penerbit LKIS 2008, cetakan kelima. Yang kedua, sementara itu dalam Jangka Jayabaya terdapat ramalan yang sebagian isinya adalah sebagai berikut.
Waspadalah dan ingatlah, tegakkan imanmu, jadilah pengikut Ratu Adil penegak kebenaran, carilah sejatinya atau Trisula Weda tentang budi pekerti luhur sampai ketemu, ikuti jalannya kemanapun perginya, jadilah ibaratnya sebagai pasukannya Ratu Adil. Tidak lama akan tampak tanda-tanda datangnya ratumu yang mendapat kemuliaan agung. Datangnya tiba-tiba secepat kilat, diiringi berjuta-juta malaikat atau berjuta leluhur bumi Nusantara, berdiri dengan payung kuning atau kebenaran sejati. Maknanya bang-bang timur keinginannya atau gerakan dari wilayah timur Nusantara, maka terbitlah sinar yang terang. Umbul-umbul ditinggahi bendera Parik Anom, itulah bertanda Pangeran Pati, tunggangannya kuda nafas, cambuknya tunggak rotan, membawa panah berupa tekad suci yang sangat tajam ujungnya, sangat elok karismanya, sangat berwibawa wajahnya, lengannya ramping tetapi amat kokoh. Ada perang yang lebih besar, saking besarnya makhluk halus genderuwo, hantu, jin, berbagai macam iblis laknat, semua buyar lari tunggang langgang menyingkir di sembarang tempat, makan korban orang-orang yang tidak peduli dan tidak mengerti kepada Ratu Adil petunjuk kebenaran. Tidak berapa lama, segera datang Ratu Adil duduk menjadi pemimpin dan suri tauladan di wilayah tersebut, sehingga menjadi makmur. Diibaratkan sawah yang sangat luas, pajaknya sangat kecil. Diibaratkan tidak ada lagi yang harus dilakukan negara, sebab saking adil makmurnya Nusantara. Ibaratnya kegiatan orang-orang tinggal terfokus untuk sembahyang kepada Tuhan saja, serta memanjatkan puji-pujian tanpa henti. Itu yang membuka mata hati manusia yang memaknai agama secara tidak karuan. Tetapi kalian harus waspada dan selalu ingat, sebab sebelum Ratu Adil datang, di tanah Jawa ada setan berkedok manusia, berbulu lebat seolah sebagai penegak agama, bertempat tinggal di Glegahwangi, sehingga mengakibatkan manusia berganti tatanan, berakibat hilangnya petunjuk dan tata krama kehidupan, sebab banyak orang meninggalkan syariat atau sebelumnya, sehingga menjadi terlantar hidupnya sejak kecil. Menungso rewo-rewo anggawa agama, yang maksudnya manusia dengan wajah penuh ditumbuhi bulu-bulu menyeramkan, yang mengaku-ngaku sebagai penegak dan pembela agama, tetapi perilakunya justru sebaliknya tidak simpatik, tidak tampak aura kasih sayang kepada sesama manusia. Dapat diumpamakan menyerupai karakter setan yang membawa kerusakan di mana-mana, kerusakan baik lahir atau fisik, maupun kerusakan batin atau fanatisme, pikiran atau irasional, egois atau negatif thinking, dan kerusakan hati, menjadi penuh dengan kedengkian dan nafsu angkara murka. Yang ketiga, sesuai dengan ramalan Sabdo Palon dan Noyo Genggong, saat ini 500 tahun setelah pertemuan segitiga antara Prabu Brawijaya, Sunan Kalijogo dan Sabdo Palon Noyo Genggong, juga adalah masa kembalinya agama Buddha, agama yang berlandaskan atau mengedepankan keindahan budi pekerti. Spiritualitas Jawa telah waktunya kembali menjadi mercusuar penerang bagi para pencari kebenaran yang tulus. Agama-agama besar yang sekarang ada akan mengalami seleksi alami. Yang akan lestari hanyalah agama yang substantif, hakiki,
yang kental dengan kebenaran batiniah dan mengedepankan budi pekerti luhur. Dalam konteks Islam, mazhab yang akan bertahan di Nusa Jawa hanyalah mazhab yang benar-benar mencerminkan makna dasar Islam, yaitu ajaran keselamatan, ajaran kedamaian, yang landasannya adalah kewelas asihan atau kasih sayang. Dengan demikian, kapitayan merupakan kepercayaan asli manusia Jawa, karena leluhur kita ini sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama Samawi atau Ibrahimiyah hadir di Nusantara. Para leluhur kita merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk diyakini dan dilakukan ajarannya secara konsisten, dan bukannya menjadi bahan perdebatan yang panjang demi mencari pembenaran pribadi tentang kesempurnaan ajaran atau malah dicarikan eksistensinya. Itulah alasan kenapa ajaran kejawen tidak perlu dideklarasikan menjadi agama. Masyarakat Jawa yang cair atau ramah dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran atau Hindu, Buddha, Islam, Nasrani, dan lainnya, selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteisme atau Tuhan yang satu. Sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran banyak memilih basis dakwahnya dari tanah Jawa. Ironisnya, kejawen sebagai tuan rumah pernah ditekan hebat oleh para tamunya. Ketika zaman kerajaan Kadiri, agama Hindu yang mampu merangkul penguasa menekan golongan kejawen harus naik ke atas Gunung Klothok dan Gunung Wilis, atau artefak peninggalan kejawen banyak tersebar di sana. Sebagian dibawa kaum penjajah ke Leiden dan berkembang menjadi aliran kepercayaan Hasoko Jawa yang justru bermarkas di Leiden sana. Zaman Tumapel, kejadiannya sama. Agama Hindu Buddha menekan hebat kelompok ini hingga mengungsi ke pesisir selatan tanah Jawa. Zaman Demak, agama Islam yang melakukan penetrasi bahkan hingga sekarang. Zaman kolonial, agama Nasrani mendapat tempat elit di sosial kemasyarakatan dan lainnya. Jika Anda mau tanya seberapa ramah dan besarnya pengorbanan suatu peradaban menerima perubahan, itu hanya milik peradaban Jawa di Nusantara, di mana masyarakat Jawa begitu permisifnya terhadap ajaran luar. Andai saja mereka bersikokoh pada keyakinan dan mengabaikan nilai universal yang dipahaminya, saya amat yakin bahwa tidak akan pernah ada ajaran agama impor yang sedemikian mudahnya masuk di tanah Jawa ini. Justru yang belum yakin, itulah yang bertanya, dan kearifan tanah Jawa ini menjawab dengan bahasa semesta. Ketika Buddha dipahami dari sudut pandang Jawa, kita memiliki Borobudur yang dikagumi seluruh dunia dan dijadikan tempat pendidikan kelas dunia di eranya. Hal yang sama terjadi dengan Hindu, dengan Candi Prambanan dan masyarakat Balinya. Islam dengan pendekatan kebudayaan telah menjadikan Wali Songo sebagai ulama Asia Tenggara dan lainnya. Namun, ketika semua dijalankan kaku harus seperti aslinya, di mana agama Samawi itu turun, maka terjadilah benturan yang nyata, karena ada orang yang menganggap adalah sempurna bila agama dijalankan senafas dengan adat di mana diturunkan. Jawabannya adalah salah besar, karena tata nilai agama bersifat universal, sedangkan adat dianugerahkan pada suatu komunitas dan kekhususan lokasi. Jadi, jangan mimpi untuk membawa, mengganti hingga mendiskreditkan kearifan spiritual Jawa dengan adat India
atau Timur Tengah di atas tanah adat bernama Jawa ini, sebab getaran semestanya akan melawan dengan hebat. Jikalau memang mau bersinkretis dengan adat kapitayan Jawa, leluhur kami masih bersikap permisif. Karenanya, semuanya demi untuk mencapai kesempurnaan sebuah ajaran. Karena menurut keyakinan Jawa, Tuhan bisa disembah dengan berjuta cara dan berjuta bahasa. Mengapa kalian makhluk ciptaannya berani mengkerdilkan kemahailmuannya dengan mengatakan Tuhan hanya paham bahasa dan caramu saja? Begitulah sekelumit tentang agama yang akan lestari di tanah Jawa dan datangnya Ratu Adil yang duduk menjadi pemimpin sebagai suri tauladan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.